Sebentar ya. Suara saya anak-anak sudah lebih jelas ya. Halo Kiyomi, Indri. Halo, Pak Sumadi. Bisa jelas ya, lebih jelas ya suara Pak Sumadi ya. Ya, tapi putus-putus. Oh, putus-putus. Waduh. Ya, anak-anak, kita mulai aja ya. Dengar suara saya, coba Kalista. Udah. Kalista, coba dinyalakan. Aja. Apa-apa berkata. Hah? Nah, nanti suara yang mana? Dengar sama sekali. Ya. Oke, anak-anak. Zau kok berdiri di sini Zau. Selamat pagi Pak. Suaranya Pak Sumadi nggak terdengar sama sekali. Apa? Halo anak-anak. Bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Bisa. Ya? Bisa. Di Kiyomi nggak bisa. Ya, laptop Pak Sumadi. Mungkin karena laptopnya sudah tua kayak orangnya. Ya, suaranya kecil sekali. Selamat pagi Nino. Selamat pagi. Kali ini kita belajar, kemarin kita telah belajar tentang hormati orang tua. Menghormati orang tua. Ya. Ayo. Good morning Congress. Kita akan belajar ya, menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar kita. Ya. Menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar kita. Selamat pagi ya Pak. Siapa sih orang tua, orang yang lebih tua di sekitar kita? Kenapa Ma? Mama. Siapa? Kenapa ada muncul tulisan ini? Tifna Ya. Mama. Kalau kemarin kita telah belajar Ini. Asik apain? Enggak tahu apa-apain. Oh. Enggak. Dengerin. Apa dia sih?
Bisa langsung join di kelasnya ya. Di apanya? Cuma dinya mana kok kok di mute Pak? Kenapa gak di mute Pak? Nggak dengar Pak, gak di mute. Dengar. Dengar Pak, gak di mute. Oke. Ya, mohon maaf ini signalnya mungkin wifi-nya karena dipakai bersama-sama sehingga putus nyambung tadi barusan putus signalnya sehingga keluar masuk lagi. Ya, oke. Kita akan langsung memulai ya. Apa nih? Kiomi dinyalakan, Kalista dinyalakan. Kiomi, halo Kiomi. Kiomi, halo. Nyalakan kameranya. Ya. Jadi tidak ingin kalian ya mau belajar kameranya dimatikan dan kalian tidur. Ya. Menteri mana? Menteri kok hilang? Tuh. Menterinya mana kok hilang? Aduh. Oke. Pak Sumardi lanjutkan ya. Ya kemarin ya kita sudah belajar tentang bagaimana kita menghormati orang tua. Ya. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena orang tua lah yang mengasuh kita. Ya. Sejak kecil, sejak lahir kalian diasuh oleh orang tua kan. Kalian nggak bisa apa-apa pada saat lahir. Bisanya kan cuma nangis saja kan. Ya. Haus, nangis, lapar, nangis, ya. Terus sakit pun juga nangis. Kan gitu aja yang kalian bisa pada saat kalian bayi. Kamu melihara orang tua. Mama memperhatikan kalian, tiap hari memberikan kalian makan. Ya. Sehingga kita supaya anak-anak itu harus menghormati orang tua. Ya. Bahkan di dalam Alkitab pun juga dikatakan, hormatilah ayah dan ibu supaya lanjut ya, tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepada Pak Sumadi berulang-ulang ayat-ayat itu supaya kalian mengingat-ingat terus ya, ingat bahwa kita sebagai anak-anak harus menghormati orang tua ya, harus menghormati orang tua. Supaya apa tadi di dalam kitab Keluaran tadi supaya lanjut umur ya.
Itu adalah perintah Tuhan. Yang namanya perintah itu harus dilakukan. Ya, kalau tidak dilakukan bagaimana? Kalau tidak dilakukan artinya ya berdosa. Tidak melakukan firman Tuhan. Ya. Bahkan di dalam kitab Kolose pun dikatakan, ya, Kolose 3 ayat 20, kapan itu sudah saya bahas berulang-ulang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam. Ya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita harus mentaati orang tua, ya, harus mentaati orang. Wah, kemarin Pak Jumadi sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana kita mentaati orang tua, ya, apa yang diperintahkan oleh orang tua, ya. Ada kalanya seringkali kita marah terhadap perintah orang tua, padahal perintah itu sebenarnya untuk kebaikan kita, ya. Misalnya, hei Amora, ayo mandi, ya. Karena sudah jam 5 sore, harus mandi kan kalian, ya. Ya. Sebentar, Pak. Ini lagi lihat TV, bagus sekali film anak-anak. Nanti saja saya mandi setelah film selesai. Seringkali kita tanpa kita sadari kita tidak taat pada orang tua. Ya, Amoraya. Terus kemudian waktunya belajar. Yeskel, ayo waktunya belajar sekarang. Ya. Sebentar mah ini lagi main HP. Ya, main YouTube dan lain sebagainya. Ya. Kanat, sekarang waktunya belajar. Sebentar mah. Seringkali seperti itu. Kita ini terlalu banyak alasan. Ya. Untuk tidak mentaati orang tua, ya, untuk tidak mentaati orang tua banyak sekali alasan, ya. Makanya karakter mentaati orang tua, menghormati orang tua ini dalam satu semester ini Pak Jumadi tekankan terus menerus, ya, tidak sekali dua kali. Kenapa? Ini adalah satu karakter yang sangat penting. Bagaimana kita harus menghormati, mentaati orang tua. Ya, ada kalanya sekarang ini moralitas anak-anak, moralitas ya, ngerti moralitas? Ya, tingkah laku anak-anak ya cenderung tidak mau mendengarkan orang tua. Makanya Pak Jumadi terus tekankan harus menghormati orang tua, harus menghormati orang tua. Ya. Kenapa? Karena dampaknya itu luar biasa. Ya, dampaknya luar biasa. Ya, bahkan di dalam Alkitab yang lain dikatakan, ya, saya carikan ayatnya, ya, dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan, ya. Saya bacakan ya di dalam Efesus. Ini kemarin belum sempat saya bahas, hari ini saya bahas dalam hal menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar kita. Ya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2 dikatakan, oke, bisa dengarkan lagi ya. Oke, nyalakan lagi kameranya. Amora. Ini tadi siapa? Kiyomi.
Keluar enggak gabung-gabung lagi ya, Kiomi ya. Oke. Oke, duduk lagi anak-anak ya. Mohon maaf ini karena signalnya dipakai, wifi-nya dipakai bersama-sama mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ini ya. Ada kalanya agak lemah ya. Belum lagi itu. Oke, saya lanjutkan. Ya, di dalam Efesus tadi dikatakan ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya. Hormatilah, di ayat yang kedua dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji. Nah, ayat yang ketiga, ini dampak dari kita menghargai, kita mentaati, menghormati orang tua. Di ayat yang ketiga dikatakan, Efesus pasal 6 ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, ini yang harus kalian ingat-ingat ya. Ya. Firman Tuhan katakan kita harus mentaati orang tua. Kita harus menghormati orang tua. Supaya apa? Di ayat yang ketiga, ada yang bawa Alkitab kalian? Ada yang bawa Alkitab? Tuh, seharusnya waktu pelajaran agama, kalian kelas 2 sudah bisa baca enggak? Lancar enggak baca kalian? Hah? Bisa baca, sudah. Masalahnya kalian ini sejak kelas 1 ya, sampai sekarang belum pernah tatap muka ya. 1 tahun lebih kalian belajar di rumah. Karena tatap muka. Hingga Pak Jumadi pun juga nggak bisa ngecek kalian sudah bisa membaca dengan lancar atau enggak. Di kelas 1. Yang rojo itu. Nah, waktu Pak Jumadi pendek itu untuk mengajar, ya. Jadi, nanti saya tanya lagi ke kelas kalian, apakah kalian semua sudah lancar membaca, menulis? Ya, kan Bapak Jumadi harus mengajari kalian membaca, menulis, waktunya habis. Ya. Biasanya mengajari kalian membaca, menulis kan guru kelas kalian. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Sedikit lagi ya, kita karena saya Pak Jumadi harus pindah ke kelas 1. Ya. Jadi di sini dikatakan ya, pada saat kita mentaati orang tua ya, menghormati orang tua ya, ada ketika dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya. Wah, luar biasa sekali dahsyatnya ya. Pada saat kita mentaati orang tua, ya, lakukan firman Tuhan ini, ya, hormati orang tua, kita menjadi orang-orang atau anak-anak yang berbahagia dan panjang umur, ya. Ternyata yang dikatakan di dalam kitab Keluaran yang tadi awal tadi saya singgung, hormati orang ayahmu dan ibumu, ya. Ternyata juga di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Efesus juga mengatakan yang sama. Pada saat kita menghormati orang tua, ya, dampaknya adalah kita bukan hanya panjang umur, tapi ada tambahnya. Apa tambahnya? Berbahagia. Ya. Berbahagia. Luar biasa anak-anakku sekalian, ya. Kita belajar menghormati orang tua, menghargai orang tua.
Supaya apa? Kita menjadi anak-anak atau orang-orang yang berbahagia dan panjang umur. Artinya di bumi selama kita hidup di dunia ini. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan panjang. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, kita belajar mentaati orang tua. Kita belajar menghormati orang tua. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan panjang umur. Ya. Paham ya anak-anak ya? Ngerti ya? Ngerti ya? Paham. Oke, ya. Makanya melalui pembelajaran ini ya, saya berharap ya kalian menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi anak-anak yang menghormati orang tua. Jadi anak-anak yang mentaati orang tua. Supaya apa, Kenat? Ya, supaya kita berbahagia dan panjang umur. Ya, suka panjang umur kan? Ya. Panjang umur. Ya, kalau kalian ulang tahun kan gitu kan? Panjang umurnya, panjang serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ya, nah, kita belajar, kita menjadi anak-anak yang taat dan menghormati orang. Jelas ya anak-anak ya? Jelas ya? Jelas. Oke. Ya. Sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Oke, Tuhan berkati. Pak Jumadi masuk kelas berapa? Kelas 1. Selamat pagi. Saya dimasukkan di kelas 1. Pak Jumadi bisa masuk langsung join nggak di room kelas? Langsung bisa join. Tambah lagi tidur. Ditambah lagi. Tambah huruf lagi. Nggak ada titik lagi, Pem. Oke. Kita lanjutkan nanti lagi anak-anak. Ini Pak Ju masih sudah bergabung dengan kita. Agama dulu ya. Ya, Mem harus tutup dulu ya. Kita bergabung dengan Pak Jumadi. Oke. Monggo Pak Ju. Silakan pelajaran agamanya. Ini Fania kok masih di sini? Ya, kalian kasih Pak. Masuk kelas 4 ini masih di kelas 1. Buka bukunya ya, dibuka buku agamanya dulu yang tadi ditutup dulu sayang. Kita tutup ya, tutup sama-sama. Tutup dulu bukunya. Kita ganti dengan pelajaran agama. Kita bersama dengan Pak Jumadi. Monggo Pak Jumadi. Iya, tutup dulu ini buka buku agama. Monggo Pak Jumadi.
Nggak tahu. Kak Jum bisa dengar suara saya, Kak Jum? Dengar suara saya? Sudah jelas, Kak Jum. Ya. Suara anak-anak. Anak sudah dengar suaranya Pak Jumadi? Udah. Dengar suara saya anak-anak? Dengar ya? Ya. Saya pinjam laptopnya Miss Lydia karena laptop Iya, saya Pak. suaranya kecil sekali. Ya. Oke. Ya. Akan belajar ya agama. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi Valentin, Jessica, Oscar, Jaden, Devik, Alfredo, Noah, Naila, Angel, Angelina. Ya. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita pendidikan agama Kristen. Ya. Kita akan belajar aku bersyukur atas kemarin ya kita sudah membahas sedikit ya mengingat kembali ya tentang aku Tuhan ya bahwa manusia ya kita semuanya ini diciptakan oleh Tuhan ya dengan sangat spesial ya dengan sangat spesial. Tuhan menciptakan manusia sangat berbeda dengan ketika Tuhan menciptakan alam semesta. Ya. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakannya dengan berfirman. Apa sih berfirman? Itu berkata-kata. Bersabda. Jadilah terang, maka terang terjadi. Jadilah cakrawala. Ya, maka cakrawala itu jadi. Dan seterusnya. Tetapi sangat berbeda sekali ketika manusia, ketika Tuhan itu menciptakan manusia, ya beda. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 20 akan dikatakan, ya, kalian dengarkan. Kejadian 1 ayat 27. Nah, itu dikatakan, saya akan bacakan, kalian dengarkan. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ya. Kita ulangi lagi ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu lebih spesial dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain. Ya, dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena kalau Tuhan menciptakan alam semesta, ya, lautan, daratan, tumbuhan, binatang, ya, Tuhan menciptakannya dengan berfirman. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, Tuhan menciptakan, ya, menurut gambar dan rupa. Makanya di dalam ayat yang ke-26 saya baca dulu. Baiklah kita menjadikan, ya, memakai kata kerja menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di. Ya. Artinya
Ya. Kalau Tuhan menciptakan alam semesta itu tanpa bahan, tapi manusia diciptakan oleh Tuhan dengan bahan. Ya, kalau kalian baca nanti di kelas-kelas yang atas kita akan bahas lebih detail lagi ya, bahwa manusia itu dari debu dan tanah. Ya, ada artinya apa? Ada bahannya. Ya. Kalau alam semesta tanpa ya. Sedangkan pada saat Tuhan menciptakan manusia dan ya, lebih istimewa menciptakan manusia, ya, katakan ya, baiklah kita menjadikan manusia gambar dan rupa. Yang itu dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan apa yang dimaksudkan kita ciptakan menurut gambarnya. Ya. Artinya bahwa manusia itu ini tidak berbicara secara jasmania. Secara ya. Tetapi yang dimaksud di sini bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan memiliki, dengan diberikan sifat-sifat ilahi. Ya. Apa sih sifat-sifat ilahi? Kalian mungkin masih bingung ya untuk kelas 1 ini ya. Ya, saya akan menjelaskan sesederhana mungkin. Maksudnya ini, bahwa manusia ini diciptakan dengan misalnya itu maha kasih. Manusia apa? Tetapi manusia juga memiliki kasih. Ya, karena diberikan oleh Allah kasih. Tapi sangat berbeda antara kasih Allah dengan kasih manusia. Ya. Kenapa? Karena Allah itu maha kasih, sumber kasih. Bukan manusia hanya diberikan si kesucian Tuhan maha jika Tuhan itu berdosa karena itu Allah. Ya. Sedangkan manusia punya potensi untuk berdosa. Pada saat manusia berdosa, kesucian sudah tidak ada lagi dalam diri. Paham ya? Agak sulit ya menerimanya ya. Ya. Atas apa ini ya? Ya, inilah manusia diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah yang memiliki sifat-sifat Allah. Makanya jika 24 dari segi fisik kita manusia memiliki anggota tubuh yang lengkap, diberikan oleh Tuhan dengan anggota tubuh yang lengkap, yang memiliki fungsi yang kita ya. Misalnya apa? Kita mata. Apa? Ya. Hidung. Apakah hidung fungsinya juga untuk melihat? Hidung dipakai untuk apa? Membau nafas, ya, menghirup udara yang segar, sehingga kita bisa hidup, kan? Ya. Dan mulut
Mulut gunanya untuk apa? Untuk berbicara. Berbicara yang apa? Ya Tuhan menginginkan dengan ada kita bisa doa yang baik, memuji Tuhan, menyanyi, memuliakan nama Tuhan. Mulut. Ya. Jadi apakah mulut bisa dipakai untuk lihat? Ya, coba dengan telinga. Telinga gunanya untuk apa? Mendengar. Mendengar hal-hal yang baik. Ya. Dengar lagu-lagu pujian dan lain sebagainya. Dengan anggota tubuh yang lengkap. Kita nggak bisa mulut ya, kamu harus bisa seperti saya. Karena walaupun jadi satu ya, tapi memiliki yang ya, kamu nggak bisa. Hai, kamu mata, kamu harus bisa saya. Kamu harus bisa makan, bisa minum, tapi aku mulut. Ya, mata ya. Bisa. Ya. Tapi kalau kalian makan bakso terus kamu masukkan di dalam mata, ya malah perih nanti matanya, kan gitu ya. Ya. Bisa memasukkan makanan ke dalam mata, akan disebabkan apa? Mata hanya lihat, tidak untuk makan. Walaupun hidung ada lubangnya, tapi kalau kalian pakai makan, tak bisa. Akan celaka malah. Ya, masukkan makanan ke dalam hidung, kita bisa tersedak dan makanan bisa hambat yang akibatnya fatal sekali. Makanya Tuhan berikan kita anggota yang lengkap, ya, bukan untuk bersaing, lengkap, ya, saling melengkapi. Ya, saya bahas tadi kan hanya bagian yang ada di kepalanya aja kan, ya. Ya, ada tangan, ada kaki, dan memiliki fungsi tetapi harus saling melengkapi, harus saling bekerja sama. Contohnya makan, ya, makan. Ya, kalian yakin tidak asing dengan makan kan? Anggota tubuh yang dilibatkan apa saja? Ya, kan yang utama kan mulut kan untuk makan kan, ya. Masukkan ke dalam mulut, punya dengan lidah di supaya rata. Ya. Tapi tidak hanya ya. Ketika kita makan, Oscar bangun, kaki kita Oscar. berjalan ke ruang makan, ya. Dengan Oscar mata kita bangun sayang. jenis makanan, ya. Nah, sampai kita matalah, saya ngawur saya ngambilnya, ya kalau kena. Seandainya yang diambil hanya sambal saja, terus kalian makan, ya. Oscar ngantuk. Jadi anggota tubuh ini bekerja sama, ya. Dengan kaki kita berjalan ke ruang makan, ya. Dengan mata kita bisa jenis-jenis makanan, ya. Ini nasi, ya. Terus bukannya dilihat saja, ya. Bukannya dilihat kan nggak mungkin
hanya dilihat kemudian nasinya terbang ke piring gitu kan. Tangan, ya, tangan untuk apa? Ngambil nasi, ya, ngambil sayur, terus ngambil apa lagi? Ngambil lauk gitu. Jadi harus lengkap dengan bantuan tangan, ya. Maka nanti disendok ke diarahkan ke mulut. Ya, nggak bisa. Terus nggak usah pakai tangan. Langsung aja, tak disosor ya. Dari langsung dari kan nggak bisa, harus bantuan tangan. Ya. Ya, anggota tubuh ya, walaupun memiliki yang berbeda-beda, harus saling melengkapi, harus saling bekerja sama, harus bekerja sama. Nggak bisa kita egois, wah biarlah yang tugasnya makan kan mulut, saya enggak, tangan enggak usah ikut-ikutan, ya, enggak usah ikut-ikutan, mata juga enggak usah ikut-ikutan. Ya. Jadi walaupun anggota tubuh ya memiliki fungsi yang berbeda-beda, ya, memiliki kegunaan yang berbeda-beda, tapi harus bekerja sama, saling melengkapi, ya, sehingga aktivitasnya dapat terlaksana dengan baik. Tadi sudah saya katakan, kasih contoh untuk makan saja, ya, walaupun tugas utamanya itu dari mulut, ya. Bantuan lain, ada kaki, ada tangan, ada mata, ya, bahkan hidung pun, ya, tahu. Enak sekali aroma ayam gorengnya, kan gitu kan? Lagi masih kan, ya, di sarapan, ya, nasi putih, ya, sama ayam goreng, ya, enak sekali aromanya, ya. Kan dari sini dapat kita pelajari, ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, ya. Kenapa? Tuhan cipta kita dengan anggota tubuh yang berbeda-beda fungsinya, tapi bukan untuk mementingkan diri sendiri, ya, tapi untuk bekerja sama, ya, bekerja sama, sehingga aktivitas kita dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Aktivitas apapun, ya, kita anggota tubuh itu saling bekerja sama, ya. Walaupun kita saat ini kita lagi belajar, kan, belajar, ya, itu dengan telinga kalian mendengarkan pengajaran dari Pak Jumadi, dari Buhar, ya. Dengan mata pun juga kalian melihat, ya, bisa membaca, ya. Dengan kaki kalian bisa duduk, dengan tangan kalian bisa menulis, dan jadi seluruh anggota tubuh dapat dapat bekerja sama baik, ya, sehingga aktivitas dapat kita lakukan dengan hanya kita bersyukur kepada Tuhan, ya, Tuhan berikan kita anggota tubuh yang lengkap. Oke, sampai di sini anak-anak. Mungkin ada yang ditanyakan. Jarak. Yang ditanyakan anak-anak? Kalau nulis tuh.
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan ya. Sampai di sini dulu pendidikan agama Kristen. Saya serahkan selanjutnya kepada Bu. M. Terima kasih Pak Jumadi yang telah memberikan pelajaran agama pada pagi hari ini. Kita kembali lagi ke tema ya, anak-anak. Yuk, Oscar masih ngantuk, Oscar? Tadi tidur ya waktu pelajaran Pak Jumadi ya? Tidur jam berapa, sayang? Oscar? Tidurnya jangan malam-malam ya. Biar waktu pembelajaran enggak ngantuk. Nah, Oscar ngantuk tadi nih. Memhar perhatikan Oscar tidur. Ya, Oscar. Bagi boleh. Tidurnya jangan terlalu malam. Minta tolong semuanya untuk kelas 1. Ya, jangan tidur terlalu malam. Oh, tidur malam, Mel. Kalau tidurnya terlalu malam, nanti waktu pembelajaran ngantuk. Ya. Nggak bisa bangun pagi. Jadi, bangunnya kan pagi kita untuk mempersiapkan. Bangunnya pagi, habis bangun kita doa pagi, terus mandi, habis mandi pakai baju untuk siap-siap pembelajaran. Sebelum pembelajaran kita sarapan atau makan pagi dahulu. Ya, jangan lupa kita tetap harus jaga kondisi, harus makan pagi supaya kita tidak mudah terserang penyakit. Yuk, kita lanjutkan tadi mengenai kata memisahkan